Saudara, fenomena kerauhan merupakan fenomena yang biasanya terjadi pada saat ritual di Bali ataupun upacara keagamaan di Bali. Kerauhan merupakan fenomena yang disakralkan. Tetapi belakangan memang banyak fenomena kerauhan yang viral di sosial media yang mendapatkan komentar positif maupun negatif dari para pengguna sosial media. Bagaimana kita harus menjaga terkait dengan budaya Bali ini agar terjaga kesakralannya? Saat ini saya sudah bersama Jero Komang Indra Wirawan atau Komang Gases yang dikenal, yang beliau juga merupakan akademisi seni budaya di UNHI ya beliau, dan juga praktisi seni budaya Bali. Om Swastiastu, apa kabar hari ini? Setengkara, sehat-sehat. Nah, kita sebelum jauh nih terkait dengan menjaga kesakralan daripada kerauhan. Tapi sebelum itu kita ingin tahu penjelasan apa sebenarnya kerauhan ini dalam konteks upacara ya, dalam konteks sakral gitu ya, Bu ya. Oke, sebelum kita berbicara kerauhan dalam aspek teologi atau sakral dalam yatnya, kita pahami dulu ya. Kerauhan itu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Hindu yang ada di Bali khususnya, merupakan salah satu budaya yang sangat adiluhung, di mana dalam kerauhan itu tentunya ada aturan-aturan yang menjaga kesakralan daripada tradisi kerauhan itu. Tidak boleh sembarangan dia. Nah, kerauhan itu asal kata daripada rauh, menghadirkan sesuatu entitas yang bersifat goib. Nah, tentunya karena keterbatasan, karena kekurang yakinan kita terhadap sesuatu hal yang apa sudah pernah kita persembahkan dalam konteks yatnya, tradisi kerauhan itu memperkuat, yang menambah greget, menambah keyakinan ya, pada saat kita mengaturkan yaknya. benar. Nah, kerauhan itu tentunya ada aturan main, ya, ada aturan mainnya tidak terlepas daripada nilai-nilai ajaran Dharma, tatuonya, susilanya, acaranya, ya itu jelas. Tatuo itu ada rujukan-rujukan sastra, buana kosanya, siwa tatuonya, dan seterusnya. Ada tujuan untuk apa kerauhan itu dilaksanakan. Tentunya tatuo itu diperkuat dengan susila. Susila itu etika aturan main. Tidak boleh sembarangan orang kerauhan itu. Yeah. Berarti ya kan, ada etikanya. Ada etikanya. Terus apa di itu? Etikanya aturan main ya mau tidak boleh ngujar ale. Mau tidak boleh ngujar apergas. Mau apa harus itu ujar ale apa? Berbicara yang kasar, bertingkah laku yang tidak baik. Mau harus memiliki SIM. Ya kan, etikanya. SIM itu apa? Ya mau harus dibersihkan. Ya mau harus melakukan pewindanan, pembersihan, dan mendapatkan pengakuan secara skala niskala. Acara itu implementasinya upakara. Ya ada dasar upakara yang Mbak aturkan ke beliau sebagai dasar landasan Ida Betara Tedun. Untuk melihat kita mau kemana dan apa. Tatuannya jelas. Ya, nah itu dalam kerauhan dalam aspek tatanan teologi, dalam tatanan upacara. Tetapi kalau kerauhan dalam antropologi budaya beda lagi. Di mana antropologi budaya itu lebih banyak beralih fungsi ke propanisme. Ya, seperti istilahnya pementasan barongden. Berarti kayak ini pertunjukan yang bersifat tontonan. Yang dibuat-buat dibuat-buat. Ya, di mana dia lebih mengarah ke psikologinya, ya, mengarah lebih daripada kebudayaan itu sendiri, pementasan itu sendiri. Ya, jadinya disinilah perlu dipilah, ketika kerauhan yang bersifat sakral, ketika kerauhan yang dibuat-buat dalam antropologi budaya lebih cenderung ke propanisme itu sendiri. Nah, ketika dalam ranah sakralisasi, ruang lingkupnya jelas. Apa itu, Mo? Ada ikse. Ikse tujuan pastinya. Berarti ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya apa kita kerauhan di pura? Ya kan? Menambah keyakinan terhadap yatnya itu. Itu salah satunya. Ikse sakti, kemampuan. Mampu nggak mediator itu atau orang yang kerauhan itu akan membawa pesan dari Ida Betara untuk menunjukkan tentang kredibilitas, keabsolutan atau keabsahan daripada yatnya itu. Ikse sakti kemampuan, bukan hanya sebatas ya suge, sebatas ya kerauhan untuk menunjukkan ego sektoral, tidak. Tapi bagaimana dia bisa mengosongkan dirinya, menerima kehadiran beliau, itu. Ya sebagai salah satu mediator di sana. Ikse sakti desa. Simo Dresto. Tidak semua Simo Dresto ada kerauhan, Mo. Ya kan? Tidak semua Simo Dresto. Kayak di desa saya di Angantake dulu ada memang setiap 1 tahun sekali, tapi di tempat saya di daerah Bedulu misalnya itu tidak ada kerauhan, tidak ada kan? seperti itu. Ya, jangan dipaksakan. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya, karena pengaruh
dari zaman sosial media salah satunya. Kan seperti ini ke sakti desa. Kalau waktu mau tidak boleh sembarangan kerauhan. Tidak waktu upacara kerauhan. Nah, tidak punya uang kerauhan. Itu sudah beda lagi itu beda konteksnya lagi, ya. Kan seperti ini ke itu kerauhan kalau waktu yang Iya. tepat tentu adanya upacara, ada ritual yang dilaksanakan. Tatuonya jelas berdasarkan sumber literatur yang jelas harus itu seimbang. Itulah kerauhan dalam Kerauhannya tradisi masyarakat Indo yang ada di Bali. Nah, tadi dijelaskan lagi, memang pada saat setiap upacara apa saja biasanya kerauhan itu terjadi, misalnya dalam konteks upacara keagamaan di Bali. Tidak menutup kemungkinan Kan tidak terus-terusan selama odalan Oh itu iya. kan seperti itu kan. Dalam segala aspek pancayatnya tidak menutup kemungkinan tradisi kerauhan itu ada. Misalnya trayatnya nak meluasan. Ya kan nadonan iya, leluhur iya. nunas baos. Padahal sederhananya sang terima ngalaning upasaksi ya sulingge sudah mengucapkan mantras ya sesempurna mungkin, berusaha sesempurna mungkin, tukang Banten sang yatnya mana yang lahgai. Tapi kenapa sebelum itu atau sesudah itu ada tradisi meluasan? Berarti kita kan tidak percaya dengan entitas ketiga pemuput ini. Ya kan? Kenapa meluasan? Untuk mencari rasa geragat lagi. Bukan berarti kita meniadakan atau tidak meyakini apa yang sudah mereka lakukan. Kan seperti nikel. Nah, dalam pajayatnya itu tidak menutup kemungkinan tradisi kerauhan itu ada. Terjadi. Ya, inilah tujuannya sebagai salah satu menambah memberikan ruang sugesti pada kita. Oke. Nah, ini belakangan ini kan rame nih di sosial media. Maksudnya warga kita merekam terus mengupload ke sosial media. Menurut Beli, kalau kita lihat dari sisi etikanya seperti apa? Nah, zaman sekarang ya, kita tidak bisa berbicara benar dan salah, tapi keliru penempatannya. Sebenarnya sosial media itu adalah sesuatu hal yang sangat positif kalau kita bisa mengarahkan dia. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengarahkannya ke hal yang positif sebagai salah satu meliterasi, mengedukasi masyarakat untuk mempermudah ruang gerak mendapatkan informasi. Kan seperti itu sebenarnya. Tapi sekarang sosial media nika dalam tatanan kerauhan nika sudah mengalami degradasi, pergeseran yang sangat jelas. Bukan poin yang dicari, tapi koinnya. Biar tambah banyak ini followernya atau viewersnya gitu ya. Kan? Sehingga dia melupakan poin. Okay. Tatuo susila acaranya dilupakan. Koin yang dicari. Sehingga degradasi terjadi, pergeseran-pergeseran. Kalau pandangan Beli sebagai akademisi, boleh tidak sih kita sebagai warga, maksudnya dengan mudahnya begitu, misalnya ini dalam konteks sakral ya, terus merekam, terus upload seperti boleh, yang penting ada SOP-nya. Memiliki legalitas nggak? Memiliki kredibilitas nggak? Layak tidak? Dan jangan sampai dia beralih ke acara sakral, ke profanisme, menjadi ya tontonan belaka, menjadi dia komodifikasi pasar. Jual beli di sini terjadi. Padahal itu adalah suasana sakral yang diritualkan secara baik dan benar, harusnya kita menghormati. Tetapi karena koinnya yang mengejar, kita rekam sehingga kita lempar ke sosmed tanpa caption yang jelas. Sehingga inilah ambigu dia. Inilah yang bahaya. Boleh nggak? Boleh, tetapi dengan aturan. Seperti media-media yang lengkap seperti sekarang ini kan memiliki aturan. Ya, dilindungi oleh negara dan sebagainya. Ada acuan yang jelas. Nah, selayaknya para netizen-netizen ini juga harus mengikuti arahan seperti Niki. Supaya dia bisa cerdas dalam mempergunakan sosial media tersebut. Trikaya parisuda intinya, Mo. Ya kan? pikiran, ucapan, Ya, bagaimana dia bisa bijaksana ketika dia akan meng-up, mensosialisasikan ya berita yang dia dapatkan. Balik lagi terkait dengan soal kerauhan ini, Beli pasti pernah dengar. Pernah ngalamin nggak nih? Kalau istri nggak punya uang, kerauhan, Mo. Ya kan itu Tapi sering. bedanya. Bedakan, Mo, antara kerauhan, kerangsukan, dan kesurupan. Kalau Beda. yang di pura apa dong? Kerauhan ya, Mo. Itu kan kerauhan. Kerauhan. Kalau itu kerasukan berarti. Kerangsukan, kesurupan. Kalau kerangsukan itu unsur kesengajaan, Mo. Ya kan, Mo pang jegek, pang bagus, pang lais, masukkan dia umbi banah, tideng tangis kelabang sutra, masukkan dia membawa pis Arjuna dan seterusnya, membawa sugesti ya gitu ya, sugesti bermasuk. diurip, dibawa sehingga Mo terlihat berbeda. Itu unsur kesengajaan. Memiliki ini apa aura Ya, yang berbeda. tetapi kalau barang yang Mo masukkan itu tidak bersinergi dengan badan Mo, Bisa lambat laun barang ini yang akan mengendalikan Mo. Mekelo-kelo dari pengelantih, Dan itu pengeger, membuat jadi- pengeliaan. Balinya ke sana. Kalau kesurupan beda, Mo. Beda lagi. Kesurupan bermain di tatanan psikologi dia. Seperti apa itu? Kalau Ya, ini psikis. konteksnya kesurupan di pura ya, Beli ya? Ya. Di pura harus jelas, Mo.
Apakah dalam upacara? ya dalam Oke, upacara. dalam upacara. Dalam upacara itu, apakah orang yang kerangsukan kesurupan itu bisa dikategorikan kerauhan? Ya, secara kasat mata. Karena Tapi ada tidak semua. ya tidak berarti semua. Konsepnya Apakah semua orang bisa kerauhan? Tidak. tidak. Oke. Tidak. Berarti Ya, bisa saja terjadi di dalam pura itu, dalam upacara dia kerauhan, ada juga yang kerasukan. kerangsukan dan kesurupan. Oke. Karena kembali kepada SOP, Mo. Aturan. Orang yang kerauhan, orang yang layak dinyatakan kerauhan, ya ada Ada etikanya, tatua susila acara yang jelas, memiliki SOP yang jelas, aturan yang jelas, diakui skala niskala. Oke, berarti dia harus sudah membersih, Benar. seperti itu, baru kita bisa katakan Ya. kalau dalam konteks upacara itu. Ya, ujuk-ujuk sekarang mo atau tiang niki tidak lakukan pembersihan apa, datang ke pura itu ada ritual, kita langsung ikut-ikut sana karena tersugesti dengan gamelan, dengan upakara, itu belum layak, belum patut. Oke. Ya kan? Karena pasti akan dipertanyakan siapa dia, Ya. apa legalitasnya dia. Siapa Gitu. yang harusnya Pemangku, ya bagaimana prajuru. harus menyikapi itu? Misalnya ada seperti kan tadi beli bilang kalau misalnya kerauhan itu sudah ada ya etika, susilanya, tatuanya sudah ada jelas. Lalu siapa? Nah itu pemangku prajuru bagaimana pada saat terjadi seperti itu? Awig. Kalau awig tidak menyatakan parumagung, pararem, itu yang harus jelas. Ketika di sebuah tradisi tidak ada awignya menyatakan kerauhan, tapi tiba-tiba ada ada istilahnya kejadian kerauhan, harus dikaji kembali apa yang menyebabkan. Ketika itu terulang kembali, diadakan paruman. Ya, ketika paruman ini dijadikan dia sebagai salah satu penguat daripada awig itu sendiri. Apa bisa mane? Ya, apa yang harus kita sepakati ketika itu melakukan tindakan yang di luar norma, harus tegas awig itu. Tapi mungkin nggak terjadi seperti ini, Bli. Misalnya orang yang tidak tahu apa-apa pada saat momen itu, terus tiba-tiba dia didatengin, terus dia ditunjuk untuk tiba-tiba dia kerauhan pada saat itu, padahal posisinya dia belum mewinten, belum membersih seperti itu. Terus artinya kejadian spontan. Gitu. Perlu ada pendekatan, Mo. Tetap pemegang pemangku kebijakan dari pemangku dan prajuru itu menanyakan. Makanya ketika ada orang kerauhan di pura, ya pemangku sama prajuru itu harus bertanya dia. Ya, siapa yang kerauhan itu? Oh, contoh nih, Nang Kelor. Kenapa Nang Kelor bisa kerauhan? Apa yang melandasi dia kerauhan? Dia dari pemangku di mana? Dia pengayah di mana? Ketika dia memiliki SIM, contoh nih, ya ternyata Nang Kelor memiliki SIM sampun mewinten, dia ada dos pengayah di Pura Kayangan, sekarang odalannya di Pura Desa. Pertanyaannya sekarang, Nang Kelor mendapatkan penuur nggak? Mendapatkan pejati nggak? Pejati itu bahasanya apa? Sebagai pemuput, sebagai penyaksi, atau sebagai apa? Ketika dia tidak mendapatkan penuur, pejati, canang pengenak, dia datang ke sini, kendati pun punya SIM. Tetap dia kena tilang, karena dia tidak dituur secara niskala. Berarti Nang Kelor ini perlu dia menjaga, membersihkan diri, kredibilitasnya, supaya dia tidak ampah, utawi campah, membawa taksunya dia. Ya, apalagi tidak ada pejati. Ya, betul. Lebih sanksi lagi. Kayak kita misalnya naik kendaraan aja harus ada SIM gitu. Melanggar mau lampu merah kena SIM, biarlah SIM. Itu. Sederhananya kan seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nge. Kalau di apa ya di konsepnya seperti sekarang ini. Nah, lalu kalau misalnya beli melihat gitu, sekarang di sosial media maksudnya ada yang begitu barbarnya gitu. Maksudnya kan lama-lama ini bisa apa ya terjadinya degradasi ya kepercayaan kita, dan bahkan ini bisa mengancam kesakralan daripada kerauhan itu sendiri. Yang ini yang saya bilang konteksnya yang benar ya, yang benar, yang memang dalam sudah sesuai daripada etikanya, upacaranya, tatuanya seperti itu. Di sanalah sebenarnya sebagai salah satu cerminan lawat bagi masyarakat Hindu yang ada di Bali, khususnya pemegang pengampu kebijakan, pemangku, prajuru, disinergikan dengan pemerintahan terkait supaya menegaskan kembali aturan awig atau kesepakatan yang dimiliki oleh desa Pekraman itu. Kalau itu tidak disepakati, tidak dijalankan, karena awig nikah kan di Pasupati, ketika sekarang diliarkan begitu saja, itulah ada wacana pura kehilangan taksu, pemangku kehilangan taksu, benda-benda sakral kehilangan taksu. Kita tidak ingin ini terjadi tentunya. Oleh karena itu, kalau itu biar tidak terjadi, perlu ketegasan dan kejelasan daripada pemangku kebijakan supaya tidak ada bahasa terlalu mentoleransi, terlalu berlebihan. Mentoleransi terlalu berlebihan, bahasanya ewa pakai ewa, lah atiane krauto semeton mangku dalam. Lah atiane krauton panak bupati dan seterusnya. Ketika itu terus diungkapkan menjadi peliharaan dia, Mbak. Nah, apa gun? Ya,
Ketika apa gunanya punya awig? Yang menegaskan kembali, ketika kita sudah masuk ke desa Pekraman, maka sami manusia pada semua sama nih, sing ada panak A, panak B niki, ya kan? Semua harus taat dengan aturan awig itu sendiri. Nah, itu yang harus dijelaskan. Kalau selama ini Beli sebagai akademisi melihat ada tidak yang sudah menerapkan aturan seperti itu? Di beberapa desa ada, tetapi tetap masyarakat di Bali itu, kendati pun dia sudah berusaha menerapkan, dikalahkan dengan ego sektoral dan ewah pakewah, Nah, ia nak mangku dalam, panak ini nak mangku dalam, dan ia mantan A, B, C, dan D. Nah, jadinya prajuru yang baru, pemangku yang baru, ewah pakewah, Nah, itu sering terjadi yang menjadi bahasa, makanya itu harus ada ketegasan. Potong dulu bahasa seperti itu, supaya kita ada di mana nih. Kita sedang melakukan apa. Kalau tidak seperti itu, ya kita akan mengkhianati tentang kebenaran, pembenaran jadi nemo. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Bahaya. Seperti yang sekarang kita lihat. Ya, makanya sekarang Kerawahan itu sudah mengalami degradasi, mengalami komodifikasi, beralih fungsi menjadi budaya kontemporer, Jadi seperti kayak tontonan gitu jadi. Ya. Kan? Kerawahan tanpa tatwa dan susila tidak akan memiliki sebuah nilai acara yang benar. Acara tanpa tatwa dan susila tidak akan memiliki sebuah legalitas. Harus jadi besi, Kerawahan itu harus berdasarkan tatwa, susila, dan acara. Kalau tidak, dia tidak akan relevan dengan Nah, kita mengulas kembali sebenarnya kenapa Beli bisa dalam setiap upacara di Bali itu dulu ini memang apakah kerawahan memang sudah terjadi sejak lama atau merupakan fenomena yang baru nih? Kerawahan itu tentunya sudah dari lama, dari zaman generasi Peling Siri Raga, tentang mengenal tentang budaya animisme, monoteisme, politeisme, dan seterusnya itu sudah ada, di mana kerawahan itu bukan sesuatu hal yang tabu, tetapi sesuatu hal yang bersifat sakral. Sederhananya, mau percaya saya ngajak Tuhan. Saya percaya. Apa yang bisa membuktikan Tuhan itu ada? Mau pernah bertemu, berkomunikasi? Tidak. Pernah ajak pelukan? Tidak. Kalau tidak pernah, Percaya. dasarnya hanya Ya, percaya? Iya. Oke, sederhananya, ketika kita percaya sama Tuhan, pedomannya adalah Pancasarada, Brahman, Atman, Karma Pahala, Punarbawa, dan Moksa. Berarti Atman inilah Brahman inilah Tuhan itu sendiri. Iya. Atman itu percikan Tuhan. Kita adalah percikan Tuhan, Iya. manusia, beburon, dan seterusnya. Atman, ya. Berarti Atman ini untuk membuktikan bahwa Tuhan ini ada Atman. Atman ini dibungkus dengan Membersihkan diri. Cita Sarira, yaitu badan kasar. Oh iya. Berarti Atman ini adalah manusia itu sendiri. Iya. Benar nggak? Iya. Ya, karena ada Cita dan Sarira, Stula Sarira. Nah, inilah salah satu bukti mau bisa percaya sama Tuhan, karena ada manusia salah satunya. Pertanyaan aja nih, mau percaya saya ngajak panak Quran mau Jumah, karena dia bagian daripada Tuhan. Mau percaya kan dengan ruang lingkup pekerjaan mau? Seperti sebesar mau percaya sama Tuhan. Iya, saya percaya. Benar. Sederhana kan? Iya, sederhana. Tidak mungkin kita bisa percaya sama benda hidup ini 100% kita mempercayai Tuhan. Karena apa? Perbedaannya ketika kita ketemu dengan ciptaan Tuhan, di sana ada bargaining. Ya, ada menerima dan tidak menerima. Kalau Tuhan sifatnya dia menerima dia. Ajak berkeluh kesah, terima Ajak uyut, terima nih. Tidak ada komentar di sini. Nah, berarti kan ini salah satu ketika manusia tidak bisa sempurna mempercayai tentang esensi ketuhanan itu sendiri adalah budaya itu, salah satunya adalah agama, budaya, agama. Untuk Islam memudahkan untuk tentang kepercayaan untuk terhadap membuktikan Tuhan. bahwa kerawahan itu benar ada. Iya. Tuhan itu ada. Padahal sederhana, kalau mau percaya sama Tuhan, sama manusia, diterapkan, dibuktikan dalam Aji Saraswati, Lontar, kitab suci Weda. Lontar ini kan dari Seruti dan Semerti, Wahyu Tuhan ditulis menjadi lontar. Ya kan? Lontar itu sudah jelas menyatakan mau berbicara gamelan Aji Gurnita Lontar Prakempo. Mau ngomongin pemangku Kusuma Dewa Sangkul Peta. Mau ngomongin Banten Tarpeni Dwi. Jelas menyatakan tentang tatanan budaya agama. Kalau mau menerapkan pancayatnya dengan lontar ini, semestinya kan tidak ada pertanyaan. Iya. Karena apa? Ada SOP jelas nih. Siapa yang sudah ada ininya kan lontarnya udah ada pedomannya. Dan kita menghormati lontar ini siapa? Senggang Haji Saraswati. Tapi pertanyaannya, ketika mau sudah melakukan niatnya ini, kemudian biar kerauhan, memerlukan tradisi kerauhan.
Nah itu kenapa ya? Karena keterbatasan kita terhadap niskala mau greget nih kuang. Jadi Keyakinan seperti harus itu. ada nedonan. Biar pertanyaan aja nih. Segera di tiang Ratu Batara, punapi karya yatnya di tiang puput napi tan puput. Ada pemangku seperti ini bertanya, punapi yatnya sana kemargiang, punapi minap desa duwe pekraman duwe nih. Bertanya puput dan puput sulinge sampun nguncarang mantra berdasarkan sastra dresta. Tarpeni sudah menyiapkan banten. Sang yatnya mana ada yang lapis sebuah sepakat. Adi biyen mau mendakwaan puput dan puput karyaan di tiang. Ada yang menanyakan seperti itu. Banyak. Berarti, pada saat itu. Berarti Terus pertanyaan kalau misalnya dibilang ini belum puput, bingung lagi nih. ngulang dong. Dan itu terjadi, Mo. Ada yang terjadi seperti itu. Karena apa? Yang kerauhan itu adalah pemangkunya di sana, Jan Bangul. Karena cek kali cek singale Banten itu. Nah, itu, tidak ya, ini lunas kan- kumput itu. Ini kan konteksnya berarti ini kerauhan bukan yang dimaksud. Postmodern itu ya. masuk, Mo. Ya, itu yang terjadi. Itu ada motif terselubung. Makanya di sana. pertanyaannya sekarang, Ya. ketika itu terjadi, yang kerauhan adalah yang memiliki SIM, tapi kita melihat ada ketimpangan di sana. Terus siapa yang bisa mengambil kebijakan? Aweg, prajuru, Ya, ini berarti harus awik-awik ataupun perjuru ini harus Kuat, tegas, kuat. harus Ya, jangan kuat. sampai ada yang memang benar-benar seperti Kerauhan. itu. Ini Tapi kan dia- karena ini konteksnya budaya dan juga yang harus tetap dilestarikan. Benar. Akhirnya juga diragukan begitu kan. Benar. Lama-lama kita kehilangan kepercayaan jadinya. Ya, makanya Dan Mo, ini akan tergerus, benar. ya kan? Pertanyaannya, apakah pemangku Balian atau orang yang sudah memiliki legalitas bisa kerauhan butolan kalau bisa? Ketika dia tidak controlling dalam dirinya. Apa membedakan? Nah, ini kita lanjut nih. Tadi ada buta dan kale. Apa memang bedanya? Beda dia, Mo. Kerauhan itu kan ada kerauhan dewa, kerauhan butolan kalau, ada kerauhan bebainan dewa, Mo. Oke. Ya, semua itu memiliki SIM dia. Tetapi ketika SIM itu, aturan itu dilanggar, dia tidak menutup kemungkinan ketimpa ketiga hal ini. Kerauhan butolan kalau, dia pasti melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Oke. Ya, anarkis di luar aturan. Kerauhan bebainan dewa, dia berlagak seolah-olah dia itu dewa. Nah, Cening, terima kasih banyak. Yatnya yang kamu persembahkan sudah sangat luar biasa sekali. Manire sangat senang. Tetapi, kalau bukan Manire yang menjaga, sebelah pura, sebelah rumahmu, ada orang yang ingin Oh, Nah, dia mengarahkan. menyudutkan, mengarahkan, menyebabkan berdampak yang tidak baik, bebain betul. Berarti dia itu mencurigai orang lain. Oh, ini Ya. Visaga. Karena kita kembali benang merahnya kepada ajaran itu agama. Berarti itu bebain dewa. Bebain berarti. dewa. Terus yang lagi satu. Kerauhan dewa. Kerauhan dewa itu? Ya, kerauhan dewa jelas, etikanya jelas, tatuonya jelas, ya kan acaranya jelas, orangnya jelas. Kebanyakan kerauhan sekarang itu mementingkan ego sektoral, mencari panggung, Mo. Itu yang terjadi sekarang. Biar mendapatkan Kau netizen, pengakuan gitu ya. Apalagi direkam, terus diupload di sosmed. sengaja mencari panggung. Mohon maaf, Niki. Tapi itu sebenarnya bukan kerauhan yang konteks yang disakralkan ya. Kita kembali lagi. Benar, sekalian tapi ya. kebanyakan orang mengambil video itu seperti ini dibawa ke sana itu. Ini sangat apa ya? Menurut saya harus segera dicarikan solusinya karena kalau tidak lama kelamaan Iya, bergeser. bergeser. Kehilangan esensi dia, Mo. Iya. Ya, yen sing ada kerauhan, tidak semua orang bisa menunggalkan jenazah, Mo. Ya, dewa ya, buto ya, tidak bisa seperti ini ke meskipun dia melakukan yoga, meditasi apapun itu, Mo, tanpa ada simul-simul, tanpa ada situasi kondisi yang menambah ruang itu, dia tidak akan merasa greget, Mo. Coba aja Mo sembahyang. Sing ada pura, sing ada Pratimu Arca. Fokus kita nggak bisa. Iya, kalau memang jenazahnya belum Iya, sampai. belum sampai. Karena di zaman Kali Senggara juga, zaman kali ini 0%, 0,1% orang yang bisa menunggalkan seperti itu sangat jarang karena peralihan kondisi. Ya, itu. Terima kasih banyak. Yeah. Ini banyak sekali penjelasan terkait dengan tentang kerauhan ini. Bagaimana tadi sudah dijelaskan tentang makna, kemudian bagaimana etikanya, dan juga bagaimana nanti agar budaya ini tetap bisa sakral Yeah. dan juga tetap dilestarikan. Ini terakhir Mo, Terakhir closing gimana? statement Oke, Mo. closing statement. Ya, yen hana wong manusia kerauhan, rikalaning yatnya kang ginelar, mapi dewa, ngaku dewa. Jika ada manusia yang mencoba atau menyatakan dirinya kerauhan, menyatakan dirinya Tuhan itu sendiri, dewa yang disusung itu sendiri, pada prinsipnya tanpa benar, tidak benar. benar. Ngai-ngai, Ini dari di mana nih? Nah, wonten sastra lontar Kramapura, wonten lontar ruwa bineda tanpa sastra, bisamo piteket Bidabetara dalam pekerisan. Ya, itu akan kebasmo.
pitung keturunan mati salah pati ulah pati. Berarti Ya. ini saya jadi merinding nih Nah. dengerin ini. Berarti jangan sampai Karena apa? Karena manusia tersebut mengkhianati, mengkhianati esensinya sebagai seorang manusia, manu ngaranang sangang agama, sengaraneng sesano. Dia mengkhianati satu, ada ritual upacara, bantan simul tarpeni. Ada pemangku, ada pendeta, simul siwo sekala rari angon sangkol petak. Ada prajuru di sana, simul sang nataraja. Ada gamelan, simul lontar prakempo aji gurnita sangyang iswara. Ada pergina, lontar siwonata raja. Ada simul-simul sakral yang mengikat pada mandala yantra tantra tersebut. Dilanggar dia karena kepentingan ego atau tidak bisa mengendalikan. Kebasmo pitung keturunan akan tidak mendapatkan kebahagiaan. itu. Itu bahaya dong, sekali ya, bahaya itu ya. hati-hati. Untuk yang di luar sana. Pertanyaannya, oh saya sudah sering kerawan, kok tidak ada apa-apa? Karena investasi modal karma masa lalu masih bisa ada. dinikmati. Ketika tabungan habis, habislah dia semua. Nah tentu dalam hal ini juga tetap ada karma begitu ya. Tetap, Pak. karma Jadi pala. tetaplah berhati-hati. Di samping memang istilahnya memang ada kerauhan yang memang benar. Benar. Dan yang memang ini ngae-ngae itu ya yang tidak. Kalau saya sendiri sangat menghormati tentang kerawan, Iya, tapi oke. harus benar Yang memang prosedurnya. benar prosedurnya. Iya. Tapi kalau yang ini ternyata luar biasa sekali itu 7 keturunan itu bisa pasti. terancam gitu ya. Nah ini tentu tidak ingin kita terjadi di keluarga kita tentu ya, Bu ya. Terima kasih banyak atas Sukses waktunya. semua, Itu dia iya. tadi penjelasan terkait dengan bagaimana makna, etika daripada kerauhan dan juga bagaimana agar budaya Bali ini, budaya yang sakral ini bisa dilestarikan untuk kedepannya. Saya Sinta Pramadewi, sampai jumpa lagi di Sapa Bali berikutnya. Nih, Om Santi, 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 Om.